Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kali ini di sini kita akan menerangkan cara kerja dari sistem kelistrikan pada sepeda motor CB ya, 150R. Ada beberapa perbedaan kelistrikan antara CB 150R dan kebiasaan di unit motor yang lain ya. Langsung saja, untuk awalan sumber listrik dari baterai ya, dari baterai di posisi ini kunci kontak masih off. Dari baterai, posisi baterai ini kabel besar langsung menuju terminal positif dari switch relay starter ya. Kemudian di cabang kecil ya, kabel masuk menuju ke sekring utama, yaitu sekring yang 30 ampere. Jadi sumber arus listrik positif untuk pembebanan nanti semuanya melewati sekring utama yang 30 ampere ya. Dari sekring 30 ampere arus positif diteruskan menuju ke input tegangan relay utama, kemudian ke regulator rectifier atau kiprok. Jadi di kiprok atau regulator rectifier sudah ada tegangan positif langsung dari sekring utama 30 ampere. Kemudian tadi di relay utama dan di cabang lagi menuju ke subskring ya. Ke subskring ada 3 ya, yaitu subskring E, D, dan A ya. Masing-masing 10 amperan. Nah, nanti kita akan bahas masing-masing subskring yang sudah terhubung langsung dengan sekring utama tanpa perlu adanya dikunci kontak. Jadi ini masih off ya. Berikutnya kita akan bahas. Berikutnya kita akan bahas di sekring E ya, 10 ampere. Ini nanti mengarah ke mana aja. Kita perbesar. Oke ya, jadi dari sekring yang E ya, yaitu 10 ampere langsung menuju ke meter kombinasi atau ke speedometer ya, speedometer. Jadi di speedometer ini langsung terkait dengan sekring pendukung ya, subsekring yang 10 ampere. Jadi ini hanya mengarah ke speedometer atau meter kombinasi. Berikutnya kita akan bahas di sekring pendukung yang lain. Nah, kenapa sih kenapa harus ada tegangan positif yang standby, tidak perlu kontak? Karena di speedometer di situ akan tercatat digital ya, yaitu tentang jam atau waktu ya, dan odonya, odometer atau jarak tempuhnya. Berikutnya kita akan bahas di sekring yang D ya, yang D kita cek. Berikutnya untuk sekring yang berikutnya ya, yaitu yang sekring pendukung yang D 10 ampere ya. Ini dapat tadi dari sekring utama 30 ampere kemudian keluar ya dari sekring 10 ampere di D tadi di cabang, di 2 cabang ya. Yang pertama menuju ke kondenser atau kondensor. Ini berfungsi untuk menyimpan arus sementara ya,
atau mencegah tegangan berlebihan ya, dan berlebihan. Berikutnya cabang yang kedua menuju ke kunci kontak ya. Menuju ke kunci kontak. Jadi kunci kontak sumber arus listriknya didapat dari subskring yang D ya. Subskring yang D. Tidak lewati langsung dari baterai ya. Jadi dari main screen dulu ke subskring D, baru ke kunci kontak. Untuk berikutnya ke subskring yang A ya, kita akan bahas. Kita akan bahas subskring yang A. Kita perbesar ya. Untuk subskring yang A, kita lihat di sini langsung menuju ke relay kipas pendingin ya. Jadi di subskring yang A ini menuju relay pendingin atau relay kipas itu ya. Jadi kalau kita ulang lagi, subskring yang pertama yang A yaitu langsung ke speedometer. Di situ ada odometer dan jam. Berikutnya subskring yang kedua yaitu ke kunci kontak, kemudian ke kondensor ya. Ini tertulis ada ke pompa dan V. Ini nanti kalau kunci kontak dari on kan ya. Kalau belum on berarti ini belum nyambung ya. Berikutnya subskring yang ketiga atau sub A yaitu ke relay kipas pendingin ya, sebagai tegangan input. Berikutnya kita akan bahas bagaimana ketika kunci kontak di on kan. Sekarang akan kita bahas bagaimana ketika kunci kontak sudah di on kan ya. Kita perbesar dulu. Ini kunci kontak ya. Bagaimana ketika kunci kontak sudah di-on-kan? Tadi arus positif ya dari skring D ya. Berikutnya ketika di-on-kan terhubung kan dari kabel warna black white ya, sini keluar. Berikutnya menuju ini yang digabungkan hampir semua kabel ya, jadi satu. Satu ya. Kemudian diantaranya dari kunci kontak yang pertama ini menuju ke injektor. Jadi ketika kunci kontak di-on-kan, injektor sudah dapat arus positif dari baterai lewat kunci kontak. Berikutnya koil pengapian, berikutnya DLC konektor, berikutnya ECM, berikutnya ada sebagai pembangkit di relay kipas pendingin, berikutnya sebagai pembangkit di relay utama, berikutnya ada masuk ke sensor bank angle ya, sensor kemiringan, berikutnya masuk ke pompa bahan bakar, kemudian berikutnya ke switch starter ya, starter dari tegangannya dari kunci kontak ya, kunci kontak. Ini untuk switch starter bagian depan ya. Jadi sumber tegangan switch starter untuk depan dan belakang berbeda ya. Kalau depan switch starter diambil dari kunci kontak ya. Nanti yang bagian belakang diambil dari skring sub yang lain ya, yang lain di yang A ya, A atau B. Itu ya sumber tegangan yang dialirkan ketika kunci kontak sudah di-on-kan, yaitu diantaranya ada injektor, ada koil pengapian, ada input di DLC konektor, ada tegangan di ECM, kemudian ada di tegangan pembangkit di relay kipas,
tegangan pembangkit di relay utama. Berikutnya masuk juga ke tegangan di sensor back angle, kemiringan, pompa bahan bakar, dan di tadi switch starter ya, starter. Ya, itulah tegangan yang disuplai oleh kunci kontak. Untuk berikutnya, setelah tegangan ini ada, untuk membangkitkan otomatis harus ada terminal negatif ya, atau massa. Nah, kita lihat seperti apa terminal negatif. Ya, gambar yang hijau ini berarti untuk pengkabelan terminal negatif ya, terminal negatif. Kita perbesar. Ya, hampir semua komponen ini sudah tersambung ya ke terminal negatif, baik dari motor kipas, regulator TV atau kiprok, ECM, ada dua ya. Berikutnya lampu belakang, berikutnya ke sensor ketinggian bahan bakar, kemudian ke kondensor, berikutnya ke switch coupling nanti tidak langsung negatif ya, terpasang, klakson, kemudian lampu depan, lampu senja, lampu sign ya, depan dan belakang. Kemudian dari speedometer juga terhubung langsung masanya ya. Ya, karena masa sudah tersambung langsung di beberapa komponen seperti di relay dan ini ya, di ECM dan sebagainya, ya, maka beberapa komponen akan berfungsi ya. Ketika kunci kontak di-on-kan, di antara adalah ECM sendiri ya. ECM nanti berfungsi. Kita lihat berikutnya. ECM dapat negatif massa, maka ECM akan bekerja yang berfungsi. Kemudian diantaranya ketika ECM berfungsi, ECM akan mengirimkan sinyal negatif ya, sinyal negatif ke relay utama ya. Jadi ini kita lihat, ini sinyal dari ECM masuk ke relay utama sehingga akan mengaktifkan menghubungkan ya terminal kabel warna red, white, dan red. Maka ketika terhubung harus positif ini ya, dari sekring utama 30 ampere masuk menuju ke kabel warna red, saya gambar warna turkis ya. Berikutnya menuju ke subskring yang di subskring C serta subskring yang B ya. Jadi subskring C dan B ini bisa bekerja atau hidup, ada tegangannya ketika kunci kontak di-on-kan dan dapat perintah dari ECM kemudian untuk mengaktifkan relay utama ya. Berikutnya di subskring yang C dan B ini arahnya kemana saja, kita akan bahas berikutnya. Kita perbesar. Oke, untuk subskring yang C, kita lihat di sini ada pencabangan ya. Ada pencabangan. Yang pertama masuk ke lampu senja ya, lampu senja. Ini ya, lampu senja. Jadi lampu senja depan ini didapat dari skring sub C ya, yang 10 ampere. Berikutnya kabel yang berikutnya di cabang ini langsung menuju ke switch dimmer atau lampu kepala. Jadi fuse skring sub C 10 ampere itu untuk menyuplai lampu senja di bagian depan dan lampu kepala ya, lampu kepala. Tinggal nanti mengaktifkan lampu dekat atau lampu jauh ya.
nanti karena sudah ada massa dari lampu kepalanya, maka otomatis akan hidup ya ketika lampu kepala dinyalakan. Jadi ini yang diputus hubungan adalah terminal positif langsung dari skring 10 ampere. Berikutnya bagaimana di skring sub yang B ya, yang 10 ampere, kita coba lihat ya. Kita langsung perbesar. Di subskring yang B di sini kalau kita lihat dia akan dibagi ke banyak hal ya, ke banyak hal. Di antaranya langsung menuju ke flasher ya, di relay lampu sen atau flasher. Jadi di subskring yang B langsung menuju ke flasher. Kemudian di sini juga di cabang juga menuju ke lampu bagian belakang. Ya, jadi lampu bagian belakang, bukan rem ya, bagian belakang ini disuplai oleh subskring yang B. Kemudian switch lampu rem belakang juga disuplai dari subskring yang B 10 ampere. Ya, jadi ini beda antara depan dan belakang subskringnya untuk remnya. Berikutnya pencabangan juga di sini. Di sini karena ini tadi ya nyatu ya, keluar. Berikutnya menuju ke, lihat ya, yaitu menuju ke switch lampu rem depan ya, switch lampu rem depan ya. Switch rem depan dan belakang sama ya, sama ya, yang beda switch starter. Rem depan sama. Berikutnya menuju ke kombinasi speedometer, jadi ini untuk menghidupkan ya. Kalau yang tadi ini untuk mengaktifkan jam dan odometer, ini untuk menghidupkan speedometer. Berikutnya disambungkan langsung menuju ke switch klakson ya, ke switch klakson. Ya, itulah beberapa komponen ya yang disuplai oleh subskring yang B 10 ampere, yaitu ke flasher di relay tadi ya, flasher, kemudian ke lampu belakang, ke switch rem bagian belakang dan bagian depan ya. Berikutnya ke klakson, berikutnya ke meter kombinasi. Oke ya, itulah beberapa sistem listrikan pada subskring yang 10 ampere di CB 150R. Berikutnya kita akan bahas ketika di starter apa yang bekerja ya. Oke, langsung aja. Bagaimana ketika di starter atau ketika awal kali motor dihidupkan ya. Ya, karena tadi sudah beberapa bekerja ya, berarti ini sudah on semuanya, sudah aktif semuanya, sudah siap untuk bekerja. Bagaimana kalau starter ya, kita perbesar. Tadi kita tahu sumber starter ya didapat dari ketika kunci kontak di on kan ya. Ini berarti subskring. Oke ya, yang 10 ampere ini ketika di on kan, maka sudah dapat arus positif. Nah, ketika ditekan starter, positifnya ini akan mengalir menuju ke switch relay starter yang besar ya. Berikutnya, karena ini positif, berarti butuh negatif supaya ada kemagnetan untuk menghubungkan terminal besar ini ya, kabel yang besar antara merah baterai sampai ke merah ke motor starter ya. Negatifnya ini kalau kita lihat, yang pertama dapat, ini ada diode ya, nggak bisa tembus. Ini berarti dapat dari kopling ya, kopling. Jadi ketika kopling ditekan, maka ini akan terhubung, maka akan menyambungkan antara negatif ya, negatif, sehingga ini kabel kopling akan ada tegangan negatif ya, atau masanya masuk ke sini sehingga ini bisa bekerja di starter. Nah, bagaimana kalau di netral ya? Kalau netral, maka negatif mengambil dari tegangan yang di yang massa yang di switch netral atau saklar netral ya, kayak gini ke bawah, ke switch netral ya sini ya. Jadi ketika kunci on, gigi belum masuk ya, bisa terhubung, maka negatif dari switch netral
Tapi ketika gigi sudah masuk, maka didapat dari kopling ya. Ya, seperti itu sistem kelistrikan pada sepeda motor CB 150. Untuk yang lain, misal flasher atau riting, kemudian klakson, hampir sama dengan yang lainnya. Berarti kalau klakson berarti negatifnya sudah ada, tinggal positif ya yang terhubungkan, maka akan hidup ya. Yang ketika jalan, maka sensor yang lain juga akan bekerja ya. Koil, aktuator yang dapat perintah dari HM dan sebagainya. Oke, seperti itu. Mungkin yang lain hampir sama ya. Untuk kesikan di awal mungkin berbeda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.